Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia pengen masuk surga dan dia nggak sanggup masuk neraka. Dua hal yang bertentangan. Itu ngomong hewan ke temennya itu adalah ungkapan persahabatan. Jadi bukan sesuatu yang nggak sopan lagi, tapi sesuatu yang ungkapan persahabatan. Dan bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade. Saya dari Bandung. Izin bertanya, Tadi saya menyimak pembahasan yang pertama ya. Ini masih tadi menyinggung kata tawadu. Terutama yang pertama itu tawadu terhadap Tuhan. Ada seorang penyair di zaman dahulu yang sudah populer, yaitu Abu Nawas. Di dalam syairnya Abu Nawas katanya ilahilas tulil firdausi ahla wal aqwala naril jahimi. Kata Abu Nawas ini lebih ke tahu diri lah, bukan tawadu lagi, tahu diri kepada Tuhannya. Kata Abu Nawas, saya itu tidak pantas masuk surga, tetapi saya itu tidak kuat untuk masuk ke dalam api neraka, kata Abu Nawas. Tetapi di sisi lain kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, idza sa'altallahu jannah fas'alil firdaus fa innahu min a'la darajatil jannah. Kata Kanjeng Rasul, ketika engkau mau minta kepada Allah, maka fas'alil firdaus fa innahu min a'la darajatil jannah. Ketika engkau meminta kepada Allah, maka mintalah surga, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah tingkatan paling tingginya surga. Gitu. Jadi di sisi lain kita itu harus tawadu mawas diri, tahu diri kepada Allah, tetapi Kanjeng Nabi malah menganjurkan kita minta aja Firdaus, seakan-akan Kanjeng Nabi itu mengatakan kepada kita, ayo minta aja yang paling tinggi, insya Allah kamu akan dikasih surga paling tinggi sama Allah. Jangan tanggung-tanggung, kalau minta itu minta aja yang paling tinggi, insya Allah Allah akan memberi kamu yang paling tinggi. Nah ini kayak bertentangan gitu. Di sisi lain kita harus tawadu kepada Allah, tahu diri kita itu banyak dosa, tetapi di sisi lain Kanjeng Nabi malah menyuruh kita untuk meminta yang paling tinggi kepada Allah, seakan-akan Kanjeng Nabi berkata, engkau bakalan dikasih yang paling tinggi oleh Allah, engkau bakalan dikasih surga Firdaus sama Allah. Nah ini bagaimana nih menurut Kang Ahmed Ustadz? Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya. Jadi kalimat syair Abu Nawas itu di Indonesia udah lumrah, dan bahkan setiap habis sholat Jumat itu biasanya dibaca ilahilah stulil firdausi ahla dan seterusnya ya. Nah, kalau ditinjau dari histori yang ada, ternyata menurut orang-orang yang melakukan riset ya, Abu Nawas ini bukanlah seorang ulama. Dia ini seorang penghibur lah, kalau zaman sekarang tukang seni lah gitu. Jadi yang bisa bikin lagu kayak gitu. Celakanya di Indonesia malah justru itu dijadikan sebagai wiridan. Padahal itu adalah bisa dikatakan nyanyian lah kalau zaman sekarang, senandung. Nah, sehingga kalimat Abu Nawas ini adalah kalimat yang tidak konsisten. Ongko dia ini minta takut neraka, ya kan? Ilahilas tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Dia pengen masuk surga dan dia nggak sanggup masuk neraka. Dua hal yang bertentangan. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang yang punya keyakinan yang sangat kuat dan lurus. Yang benar itu adalah seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Ya kalau di hadapan Allah itu jangan seperti kita di hadapan manusia. Pak, saya pengen jadi menteri. Tapi saya nggak mampu, Pak. Ya nggak bisa begitu. Kalau di hadapan presiden harus bilang yang jelas. Apalagi kita di hadapan Allah. Jadi kamu maunya surga atau mau apa? Nah, tadi kan Kanjeng Nabi udah mengajarkan. Kita itu sebagai manusia harus jelas meminta kepada Allah.
Nah, itu salah satu juga yang menjadi teori berdoa supaya doa kita itu cepat dikabulkan Allah. Jadi, setiap doa para nabi dan para rasul itu tegas, jelas, dan singkat. Dan nyatakan dengan sebenar-benarnya. Mintalah surga Firdaus itu. Nah, kalau kaitannya dengan tawadhu, itu artinya kita benar-benar merasa hina di hadapan Allah. Kita benar-benar merasa banyak dosa di hadapan Allah. Tapi meskipun begitu, yang kita minta ya Allah tetap adalah ampunanmu dan minta surga Firdausmu. Ngerti nggak? Jadi itu rasa tawadhu kita. Karena ya Allah saya ini sangat hina, saya ini sangat banyak dosa, tetapi saya tahu, saya paham bahwa Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Meskipun saya ini banyak dosa, ahli maksiat, tapi saya tetap minta yang terbaik untuk aku. Dan berilah surga Firdaus itu. Begitu maksudnya. Gitu. Kalau tawadhu tadi dipraktekkan ke sesama manusia mungkin tadi sudah dijelaskan. Kita nggak boleh membeda-bedakan antara mana yang pintar, mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang bodoh. Tetap kita sama perlakuannya. Kalau hormat, hormat. Meskipun kepada orang yang lebih bodoh dari kita, orang yang lebih miskin dari kita, orang yang lebih rendah dari kita harus tetap sama. Bertawadhu. Itu. Mungkin jawabannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima. Barangkali ada yang lain, monggo. Baik, demikian penjelasan Al-Ustadz Ang Ahmed tentang pertanyaan yang saudara sampaikan dan penjelasannya saya kira sudah sangat jelas ya. Bagi yang ingin bertanya lagi dipersilakan. Yang pertama tadi itu kan ngebahas tentang taubat sama maksiat gitu. Nah, kita juga udah sering dengar kata-kata tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Nah, gimana tanggapannya kayak tontonan sekarang tuh jadi tuntunan gitu. Tapi itu udah hal jadi kebiasaan dan udah hal jadi lumrah gitu. Atau contohnya kita maksiat tentang pimaksiatil lisan gitu. Kayak kita ngomong anjing ke orang kan itu udah dijelaskan murtad. Tapi itu udah jadi kebiasaan, maksudnya jadi udah hal lumrah gitu ke teman gitu, udah jadi hal biasa. Itu gimana tanggapannya gitu yang jadi kebiasaan? Apakah itu agama bisa mengikuti zaman itu jadi membolehkan hal itu kan kita juga bisa di dunia itu kan banyak budaya-budaya yang emang agak banyak bertentangan sama agama Islam. Apakah emang agama itu dikotak-kotakan hukumnya gitu? Tidak universal seluruh haram ya haram gitu, halal ya halal. Apakah emang ada di kota-kota kan di negara ini di negara ini emang kondisinya seperti ini, kebiasaannya jadi seperti ini, jadi boleh. Di sini mah enggak, kebiasaannya enggak seperti ini, jadi haram. Apa gimana gitu? Apakah agama emang berdampingan sama zaman apa gimana gitu? Makasih. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Farhan, mahasiswa IN Bandung. Jadi memang perubahan budaya yang ada di Indonesia itu drastis pisan lah, drastis banget. Apalagi dari segi bahasa. Nah, justru terjadi hal semacam ini nih ya di Indonesia. Kalau di Arabnya insya Allah kayaknya nggak ada orang ngomong anjing. Ya kalbun misalnya nggak ada. Ya justru memang di Indonesia ini. Nah, bagaimana cara menyikapinya kita sebagai orang Islam? Yang pertama, kita harus bisa membedakan mana budaya, mana agama. Kalau kita kaitkan dulu ke agama, oke. Ketika orang mengatakan yang jorok, yang nggak pantas itu apakah satu kemaksiatan atau bukan? Ya silakan itu menjadi hukum masyarakat. Pantas nggak? Kalau nggak pantas ya jangan dilakukan. Di mana masyarakat itu berada dan kalimat itu diucapkan. Misalkan di Bandung lah ya, itu nggak pantas ya jangan diikutin. Apakah masuk dosa? Ya mungkin bisa masuk
dalam kriteria dosa lisan. Tapi apakah akan merusak keimanan kita? Wallahu alam. Tapi kalau kita lihat dari segi adab, itu nggak pantas. Ya. Bukan akhlak ya, ini adab. Ya seperti yang sudah saya jelaskan dari kajian sebelumnya, apa perbedaan akhlak dan adab ya? Mungkin masih ingat ya? Nggak perlu saya jelaskan lagi. Nah, untuk kalimat yang diucapkan dengan kasar atau misalkan dengan bahasa-bahasa hewan, itu hanya sebatas adabnya kurang sopan lah. Nah, yang kedua, ada beberapa kasus yang memang kalimat kasar itu atau bahasa hewan itu justru menjadi bahasa perekat, bahasa lokal yang sangat dibutuhkan atau sangat identitas untuk mengenal gitu. Mungkin kalau akang-akang di sini atau teman-teman di sini yang baru dengar agak kaget ya. Ada di komunitas di satu daerah, saya nggak perlu sebutkan daerahnya ya, nanti takut tersinggung. Itu ngomong hewan ke temennya itu adalah ungkapan persahabatan. Jadi bukan sesuatu yang nggak sopan lagi, tapi sesuatu yang ungkapan persahabatan. Kalau di sini kan anjing ya, kalau di sana itu kirik. Tapi sesama teman itu manggilnya rik. Tadi kan sudah disebutkan, ada beberapa kasus yang memang di suatu tempat kadang-kadang justru kalimat kasar atau misalkan bahasa hewani itu adalah suatu bahasa ungkapan persahabatan. Nah, bagaimana kita bisa bersikap? Ya tentu kalau kita di Bandung, misalkan di daerah sini, ya nggak boleh diamalkan yang tadi itu, komunitas kecil itu hanya berlaku di komunitasnya. Dan kadang-kadang setiap daerah itu, dia meskipun begitu, dia punya plesetan tersendiri. Jadi rik itu bukan anjing ya, bukan kirik, tapi rika. Rika itu dari bahasa dika. Dika apa? Ngerti tak? Nah, kamu punya plesetan. Tapi karena istilahnya saking lumrahnya, sehingga rik itu seolah-olah bahasa kasar, bahasa hewan. Padahal bukan. Nah, kalau kita telisik lebih dalam. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya harus mencontoh sesuatu yang baik. Jangan sesuatu yang tidak baik. Jadi kita berperilaku sopan, adabnya yang santun, dan kita mencoba menerapkan akhlak yang baik. Seperti itu. Bukan, itu kan juga enggak insya Allah ya mungkin ya. Kalau memang sudah berlaku di suatu daerah yang sudah umum, insya Allah nggak bakal merusak keimanan atau keislaman kita. Itu kan hanya sopan santun penyebutan aja. Nah, yang lebih penting ini. Kalau mungkin contohnya tadi, tontonan yang jelek malah justru bisa jadi tuntunan. Maaf ya, ini kalimatnya sebenarnya salah. Masa tontonan yang jelek jadi tuntunan? Ya bukan, itu kita aja yang ngomongnya begitu, padahal nggak ada orang yang seperti itu ya. Artinya begini, tanpa disadari memang perlakuan atau kelakuan orang-orang yang jahat ini kadang-kadang ditonton oleh kita. Contoh, wakil-wakil, pejabat, ya, dia korupsi, hidupnya bermewah-mewahan, pakai mobil, rumahnya gedong, mobilnya mewah. Itu kan hasil dari korupsi. Nah, secara tidak langsung itu menjadi tontonan yang seolah-olah bisa menjadi tuntunan untuk generasi berikutnya. Itu justru yang salah. Makanya bagaimana hukum untuk orang yang jahat seperti ini, koruptor seperti ini? Di negara-negara lain itu udah ada yang berani sampai bikin hukuman mati. Kalau di Indonesia kan masih manusiawi ya. Jadi hukumnya hukum penjara. Dan penjaranya ahli koruptor itu lebih enak daripada penjaranya tukang maling ayam. Nah, ini yang salah ini. Tontonan yang seperti ini yang harusnya tidak boleh ada di Indonesia. Seperti itu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Baik, demikian penjelasan Al-Ustadz Ang Ahmid tentang pertanyaan yang saudara sampaikan. Dan penjelasannya saya kira sudah sangat jelas ya.
Alhamdulillah sahabat channel Supi Media, kajian fikih Kitab Tajul Arus karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari pada kesempatan malam ini sudah selesai. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, sudah mendengarkan serta berdiskusi dalam kajian ini. Wabil khususnya kepada Al Ustaz Ang Ahmed. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.